Saya ingin kita menyentuh sedikit isu-isu yang memang hangat di tengah publik. Salah satunya tentunya isu Undang-Undang Cipta Kerja. Bahwa penilaian itu kan kemudian selain menilai bahwa pemerintah tidak cukup mendengarkan aspirasi yang muncul dari berbagai kalangan, termasuk dari ormas Islam. Penilaian terhadap undang-undang ini yang kemudian dinilai eksklusif, tidak berpihak pada rakyat. Ada kata-kata di Taklimat MUI yang spesifik bahkan menyebutkan menguntungkan pengusaha dan cukong investor asing. Saya tahu pemerintah kerap kali mengatakan persepsi itu muncul karena banyak disinformasi dan banyak hoax. Ya. Saya ingin tanya, apakah Pak Ma'ruf juga merasa penilaian yang muncul dari Muhammadiyah, dari NU, dari MUI itu karena mereka termakan hoax juga? Ada memang yang mispersepsinya tentu ada. Yang saya bilang disalahpahamkan itu ada. Waktu itu kan belum keluar, itu sudah ada reaksi. Sebenarnya ada hal yang, tapi ada juga yang memang menurut MUI atau menurut NU memang hal itu prinsip. Nah, menurut saya kalau hal itu prinsip kan bisa diselesaikan melalui jalur-jalur konstitusional tadi, bisa diselesaikan. Nah, oleh karena itu tentu ada yang sifatnya mispersepsi, ada yang sifatnya disinformasi, ada juga yang memang berbeda pendapatnya, sudut pandangnya. Nah, di dalam hal ketika melihat sesuatu berbeda sudut pandang, itu kan ada forum penyelesaiannya. Saya ingin langsung lempar ke Bang Rocky Gerung. Bang Rocky Gerung, dalam berkali-kali kesempatan, kalau kita tadi misalnya menyambung dari apa yang disampaikan oleh Wakil Presiden, dalam berkali-kali kesempatan kita tahu Pak Jokowi mengatakan sudah tidak ada beban lagi nih di periode kedua. Melihat berbagai langkah yang diambil, termasuk spesifik di Omnibus Law, apakah memang itu tercermin, tidak ada beban lagi, karenanya siapapun yang keberatan silahkan ke Mahkamah Konstitusi? Gini ya, ini kalau saya punya kopi yang bukan kapal api, kopi itu setelah saya produksi, orang pertama yang minum kopi itu dia komplain. Oh ini kopi ini udah basi gitu. Lalu saya bilang silahkan, you datang ke lembaga konsumen itu. Sama juga prinsipnya. Jadi kalau DPR itu bermutu, dia akan berupaya untuk halangi orang bawa itu ke Mahkamah Konstitusi. Ini justru dia diajukan, kan ada prosedurnya. Lalu itu prosedur buruk, itu pertanda bahwa produk itu cacat dari awal. Karena itu diuji Mahkamah Konstitusi. Kalau Anda yakin bahwa itu bersih, Anda akan bilang tidak mungkin dia sampai ke Mahkamah Konstitusi. Itu logikanya begitu tuh. Karena itu Mahkamah Konstitusi mestinya kasusnya makin lama makin turun. Ini DPR sodorin ke situ. Jadi dari awal cacatnya di situ. Sekarang saya terangkan philosophical crack dari undang-undang itu. Undang-undang yang bagus, dia mesti melibatkan ijab kabul dengan partnernya tuh. Partner dari undang-undang ini siapa tuh? Satu adalah buruh, legal standing buruh itu siapa? Ya Menteri Perburuhan. Di dalam seluruh dunia dari abad 12 sampai 2020, Menteri Perburuhan itu harus pro buruh. Kalau buruh nolak, Menteri Perburuhan mesti nolak. Itu logik dari apa yang disebut undang-undang kesosialan manusia tuh. Itu satunya. Legal standing dari undang-undang ini juga akan berakibat pada lingkungan hidup. Sekarang misalnya saya tanya, apakah 20.000 jenis pohon di hutan Papua itu diajak bicara? Apakah 150.000 jenis serangga di hutan Papua diajak bicara? Apakah 200 jenis mamalia di hutan Papua diajak bicara? Apakah 500 masyarakat adat dengan 500 jenis bahasa di Papua diajak bicara? Dia adalah pengantin yang akan kena akibat dari undang-undang ini. Siapa legal standingnya? Ya LSM, society. Undang-undang ini bypass itu tuh. Jadi yang namanya publik bukan sekedar orang tapi juga pohon. Itu logika dari hukum lingkungan yang sudah dari tahun 70 diedarkan ke seluruh dunia. Indonesia buta huruf terhadap environmental ethics. Oke. Itu masalahnya. Bagaimana silakan Mas Eri? Ya kita berada dalam kondisi di era VUCA ini memang menuntut adanya kecepatan, Pak. Apakah Bang Rocky juga tidak melihat sebuah evidence base saat ini Global Competitiveness Index kita itu sudah turun loh dari 45 ke 50. Oke, saya terangkan ya. Kemudian nanti lu Bang Rocky. Oke. Kemudian daya saing industri kita juga sudah turun. Kemudian juga tadi beberapa hari yang lalu itu ada yang namanya indeks kompleksitas berusaha kita itu paling kompleks. Jadi Indonesia itu negara paling kompleks di dalam yang namanya kebebasan berusaha. Itu kita itu nomor 1 paling kompleks. Di bawahnya ada Brazil, ada Bolivia, ada Yunani, Argentina. Nah,
Ini keadaan substantif di mana problem mapping yang dihadapi oleh Indonesia ini karena faktor namanya hyper regulation. Ada undang-undang yang overlapping. Oke. Kita perlu percepatan. Gini ya, saya Percepatan terangkan ya. inilah Seluruh terobosan pemerintah. Begini. Saya mau Silakan, menjelaskan. Dasarnya Bang Rocky. berkhusnuzon dulu Pak. Kita lihat Seluruh dulu sisi keterangan Anda positifnya. itu, seluruh keterangan teknikalitas itu dibatalkan oleh konsep yang sekarang mendunia bahwa bisnis itu kalau dia nggak comply dengan environmental ethics itu artinya bisnis dungu. Dan dia akan dicaci maki oleh global compact segala macam. Yang Anda terangkan itulah teknikalitas, nggak ada pentingnya itu. Nah, Karena Anda akhirnya akan Di mana pakai letaknya undang-undang Cipta Kerja tidak compliance terhadap apa? di mana yang Bang Rocky sampaikan tadi Yuk, bahwa yuk, undang-undang yuk, ini tidak compliance? Di dalam Oke. pendengaran publik, pembahasan publik, si pohon diajak ngomong nggak? Yuk akan bingung kan kalau saya bilang si pohon. Pohon itu subjek hukum lingkungan. Diampu oleh LSM di situ, oleh masyarakat adat. Oke. Kapan you datang ke Papua buat dengerin 500 bahasa? Enggak. Ya. Jadi Pak, saya merespon. Oke, teori lu Apa- itu. apa yang Gini, dikeluhkan? teori Anda itu ketinggalan kira-kira 42 tahun gitu. Silakan Ya, Mas tapi yang Yani. Bang Rocky sampaikan tadi, Ya. itu berpikirnya tidak logik dalam frameworknya Undang-Undang Cipnaker. Kalau Iya, Rocky undang-undang tinggalnya itu tidak logik Jadi dibandingkan itu dengan logika alanya paradigm Bang dari- Rocky. Anda- Alanya Bang Rocky, logikanya memang betul. Pohon lah diajak ngomong, mamalia lah diajak Lo ngomong. itu, Lah, lo you nggak ngerti ideologi dunia baru sekarang. Saya Do mau you speak jawab dari environmental segi ethics? hukum. Oke. Karena tadi kan penjelasannya bahwa Oke. ada aturan yang rumit dan segala macam itu ya. Apa hubungannya dengan omnibus law? Banyak kok cara untuk memudahkan itu. Kenapa harus omnibus law? Tidak ada hubungannya. Kalau memang ada masalah dan kerumitan, perbaiki yang disebut dengan pemangkasan undang-undang birokrasi. Tahu, Di terus undang-undang omnibus law itu saya kasih tahu, sekarang ada rencana membentuk 40 PP. Loh, Anda mau mempergemuk lagi regulasinya? Saya kira Katanya soal mau itu perlu menyederhanakan kita bikin regulasi. forum. Ya, oke, Oke. itu soal teknis. Oke, Itu kita akan konten- kita harus konten- break, kita harus break setelah pariwara saya akan kembali tetap di sini.